Qin Chen dengan dingin menatap semua orang yang hadir, terutama beberapa wakil ketua Aula dan Tianzun yang hadir, dan mengungkapkan sebuah rahasia. Tiba-tiba, ada kegemparan di antara hadirin, tiba-tiba mendidih. Selama Anda memasuki Pagoda Guyu, Anda dapat mengidentifikasi apakah ada mata-mata dan hal-hal semacam itu. Banyak orang memiliki ekspresi curiga di wajah mereka. Bukan karena mereka mencurigai Qin Chen, tetapi masalahnya sendiri agak tidak masuk akal. Mata-mata iblis bersembunyi di pekerjaan surgawi, dan mereka sangat tersembunyi. Faktanya, personel tingkat tinggi dalam pekerjaan surgawi memiliki pemahaman yang kabur. Faktanya, itu bukan hanya pekerjaan surga, tetapi juga kekuatan manusia lainnya, seperti Istana Bintang Dewa, Gunung Dewa Dayu, Kuil Dewa Void dan kekuatan lainnya, sebenarnya memiliki mata-mata setan yang mengintai, tetapi kurang lebih sama, sangat sulit dideteksi. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung ini, iblis secara alami menyusup ke kekuatan utama umat manusia, dan tentu saja ada banyak mata-mata di Tiangong saat ini. Namun, Master Shen Gong Tianzun juga mencoba menemukan mata-mata iblis, tetapi mata-mata iblis itu sangat tersembunyi. Master Shen Gong Tianzun hanya bisa menemukan beberapa mata-mata setan sporadis dengan berbagai cara. Tapi sekarang, Qin Chen berkata bahwa selama dia memasuki Pagoda Guyu, dia akan dapat mengidentifikasi identitas semua mata-mata ras iblis, yang membuat semua orang tidak bisa tidak kaget. Pengrajin kuno Tianzun mengubah warnanya, memandang Qin Chen dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Qin Chen, apakah yang kamu katakan itu benar?" Qin Chen mengangguk, "Tentu saja itu benar. Saya memiliki sarana untuk menggunakan roh jahat di Menara Guyu. Mengidentifikasi mata-mata iblis, jika tidak, mengapa saya mencurigai tetua Heiyu? Ya, setelah memasuki Pagoda Guyu, saya meragukan tujuan Elder Black Feather, jadi ketika mereka memasuki lantai 3, mereka mengalihkan perhatian Anda." Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, "Siapa yang pernah berpikir bahwa tujuan mereka adalah membawaku ke penyergapan Dao Cue Tianzun? Untungnya, saya bersiap untuk menyerang Dao Cue Tianzun secara diam-diam, sehingga setelah dia terluka parah, dia harus mengungkapkan identitasnya, jika tidak, saya khawatir hidup dan mati tidak dapat diprediksi." Mendengar itu, wakil kepala aula lainnya mengerutkan kening. Jika Qin Chen mengatakan bahwa dia menghadapi musuh dan memenggal kepala Dao Cue Tianzun, akan sulit bagi mereka untuk menerimanya. Lagi pula, banyak dari mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa lebih baik dari Dao Cue Tianzun. Qin Chen dapat membunuh Dao Cue Tianzun bahkan ketika dia disergap. Bukankah itu berarti mereka bukan lawan Qin Chen? Para wakil bertanya, "Jika Anda tinggal di tempat yang sama, bukankah Anda dapat segera membersihkan diri, mengapa repot-repot melarikan diri?" Kata Wending Tianzun mengerutkan kening lagi. Qin Chen mendengus dingin, dalam hal ini, sulit untuk membunuh lawan, tetapi saya juga terluka parah pada saat itu, dan saya tidak dapat melawan, dan pada saat yang sama saya merasakan aura kuat lainnya datang. Bagaimana saya tahu bahwa itu adalah pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya? Apa yang harus saya lakukan jika itu adalah mata-mata ras iblis? Kata Qin Chen mencibir pada pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya, "Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada mata-mata iblis di antara kalian?" Jadi pikiran pertama saya adalah pergi dulu, menyembuhkan luka, dan kemudian membuat pilihan lain. Semuanya, dalam situasi ini, saya khawatir kalian akan membuat keputusan yang sama dengan saya. Ucap Qin Chen. Tiba-tiba, penonton terdiam. Banyak wakil ketua aula mengangguk, yang juga menjadi perhatian mereka. Akan tetapi Qin Chen berkata bahwa dia menyerang Dao Cue Tianzun secara diam-diam dan melukainya dengan parah sebelum memenggalnya. Tetapi mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Qin Chen, wakil kepala aula yang bertindak seperti itu, dapat menyelinap ke Dao Cue Tianzun. Bahkan jika Qin Chen memenangkan lebih dari 1.500 dalam kompetisi seni bela diri, di mata semua orang,
sama sekali tidak mungkin menjadi lawan Dao Jue Tianzun. Qin Chen tampak marah ketika melihat ini. Dalam tubuh Qin Chen, aura pedang yang luas dilepaskan, dan dalam sekejap, suasana pedang yang menakutkan, berpusat pada Qin Chen, tiba-tiba tersapu. Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Hentikan dia. Aura pedang tak terbatas mekar, dan tiba-tiba, wakil kepala aula yang hadir di tempat kejadian mengubah warna mereka. Apa yang membuat wakil ketua aula gelisah? Apakah Anda tidak meragukan mengapa saya berhasil menyerang Dao Jue Tianzun? Berpikir bahwa saya adalah seorang Dizun, selain menjadi mata-mata ras iblis, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk membunuh Dao Jue Tianzun. Apa yang saya tunjukkan adalah mengapa saya berhasil menyelinap menyerang Dao Jue Tianzun. Kata Qin Chen. Wakil kepala aula lainnya terkejut, dan ketika mereka melihatnya, Qin Chen mengangkat tangannya dan pedang emas kecil tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ini, semua orang terkejut. Bagaimana benda ini terlihat begitu akrab? Tiba-tiba, Zheng Tianzun menatap, dan berkata dengan kaget, saya ingat, benda ini adalah... Boom! Sebelum kata-katanya jatuh, pedang kecil emas itu tiba-tiba meledak energi pedang yang tak terbatas. Energi pedang emas yang padat, melonjak dengan gila-gilaan, langsung berubah menjadi sungai yang luas. Sungai itu luas, menyelimuti Qin Chen, langit yang seperti panik nafas menekan surga dan bumi, melonjak gila-gilaan. Dalam sungai panjang, 9 binatang alien emas meraung dan berlari, menatap banyak wakil ketua aula di depan mereka dengan aura pembunuh. Cahaya-cahaya pedang yang mengerikan menyapu, menahan, tetapi hanya momentum yang memaksa banyak tetua dan diaken di kejauhan untuk mundur. Mereka tidak berani menatap kekuatan sungai pedang, seolah-olah sungai pedang hanya dengan gerakan ringan, mereka dapat dicekik menjadi bubuk dan menjadi kehampaan. Wan Jianhe, suara terkejut terdengar dari kerumunan. Sungai dari 10.000 pedang, memang ini sungai 10.000 pedang. Harta karun tertinggi penguasa surgawi senilai 100 juta poin kontribusi, harta seperti domain di aula harta karun. Nilai tukar item ini tidak tinggi, tetapi itu adalah penguasa surgawi teratas di aula harta karun. Harta, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang pernah memenuhi persyaratannya dan menukarnya. Tidak disangka itu dikendalikan oleh Qin Chen. Sungguh nafas yang kuat. Kata kerumunan itu gempar. Semua orang memandang Qin Chen dengan takjub. Banyak wakil ketua aula pada awalnya tidak percaya, tetapi setelah berpikir bahwa Qin Chen telah mewarisi paviliun pedang Tongtian, mereka semua tiba-tiba menyadari. Itu sangat mungkin. Semuanya, apakah kamu masih ragu? Dengan Wan Jianhe ini, dan asal-usul waktu yang saya miliki, jika aku menyerang Dao Jue Tianzun, menurut Anda, apakah saya tidak dapat melukai Dao Jue Tianzun secara serius? Qin Chen berkata dengan bangga. Sambil menyingkirkan Wan Jianhe, Qin Chen berkata dengan dingin, sebenarnya, saya curiga di antara Anda, masih ada mata-mata ras iblis. Oleh karena itu, saya dengan sengaja menekankan bahwa saya harus menemui Tuan Shen Gong Tianzun, sehingga saya dapat mengidentifikasi mata-mata ras iblis. Dan saya akan memberitahu Tuan Shen Gong cara menemukan mata-mata ras iblis. Tapi kamu malah ingin memenjarakanku. Sekarang Tuan Tianzun tidak ada. Untuk melindungi diri saya sendiri, saya hanya dapat memberitahukan rahasia ini. Selama Anda mengikuti saya masuk ke Menara Guyu, Anda dapat mengetahui apakah yang saya katakan itu benar atau salah. Kata Qin Chen menatap wakil ketua aula. Banyak wakil ketua aula saling memandang, dan hati mereka melonjak. Ada iblis di antara mereka. Ini benar-benar lelucon. Pada saat ini, pengrajin kuno Tianzun tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Segera, dia berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan orang banyak. Setiap orang, saya merasa bahwa apa yang dikatakan Qin Chen ada benarnya. Begitu banyak orang yang kuat di antara kami, apakah kami takut Qin Chen akan melarikan diri? Jadi mari biarkan dia mencoba.
Dia benar-benar dapat menemukan mata-mata iblis dan membuktikan dirinya tidak bersalah. Kata pengrajin kuno Tianzun. Mungkin ini memang jalannya. Saat ini, 3 raja surgawi memimpin Qin Chen ke pagoda Guyu. Zuo Tong Tianzun dan yang lainnya tidak bisa bersantai, dia membawa Qin Chen ke dalam formasi. Di antara mereka, meskipun formasi yang perangkap ini diatur untuk sementara, kekuatannya juga sangat menakutkan. Mari kita bicarakan sekarang, bagaimana kamu mengidentifikasi mata-mata ras iblis. Ucap Zuo Tong Tianzun berdiri dan berkata, mengapa tidak mulai dengan saya? Dia menyipitkan matanya dan menatap Qin Chen, ekspresinya waspada. Wakil Master Aula lainnya juga ingin tahu bagaimana Qin Chen mengenalinya. Qin Chen melirik Zuo Tong Tianzun, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, hehe, jangan khawatir, Zuo Tong Tianzun, kamu akan datang ke ujian akhir. Mari kita mulai dengan penatua dan diaken. Biarkan para tetua di luar masuk dengan diaken satu persatu, saya punya cara sendiri. Mulailah dengan penatua dan diaken terlebih dahulu. Semua orang mengerutkan kening. Pengrajin kuno Tianzun berkata dengan ringan, lakukan saja apa yang dikatakan Qin Chen. Oke, aku ingin melihat obat apa yang kamu jual di labu. Semakin dia memandang Qin Chen, semakin dia kesal, dan berkata dengan jijik. Saat ini, mereka hanya bisa mengikuti saran Qin Chen. Segera, tetua pertama dibawa masuk oleh Qin Chen. Penatua ini tampak sedikit khawatir, memasuki formasi perangkap, dan menatap Qin Chen dengan gugup. Qin Chen tersenyum dan berkata, jika kamu bukan mata-mata dari ras iblis, jangan gugup. Suara Qin Chen jatuh, dengan tangan di atas kepalanya, dan 6 tetua surgawi lainnya. Penatua ini tidak pandai melawan, jadi dia hanya bisa mematuhi Qin dengan patuh instruksi Chen. Kekuatan roh jahat di pagoda Guyu diam-diam melonjak, dan itu sebenarnya bertahan di atas kepala tetua di bawah desakan Qin Chen. 6 wakil kepala aula semuanya menarik napas, dan mata pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya meledak. Qin Chen benar-benar dapat merangsang roh jahat di pagoda Yu kuno ini. Kekuatan roh jahat di menara Guyu sangatlah istimewa. Bahkan jika itu adalah mereka tidak dapat didesak sama sekali. Paling-paling mereka mencoba untuk berbaur selama pemurnian, tetapi mereka tidak dapat dikontrol secara aktif. Tapi sekarang, roh jahat itu, di bawah desakan Qin Chen, benar-benar berlama-lama di atas kepala tetua itu, membuat mereka terkejut. Semua orang menatapnya, tapi ekspresi Qin Chen tenang. Dia bisa menyerap kekuatan penciptaan. Meskipun dia tidak bisa menyerap semuanya sekarang, masih tidak ada masalah dalam menimbulkan jejak. Yah, orang ini bukan mata-mata ras iblis. Setelah beberapa saat, Qin Chen mengangguk dan berkata, tidak, Wending Tianzun mengerutkan kening. Ubah ke yang berikutnya, kata Qin Chen. Wakil kepala aula lainnya mengangguk, dan segera membiarkan penatua berikutnya masuk. Yang ketiga masih belum. Yang keempat masih belum. Hal yang sama berlaku untuk yang kelima. Tiba-tiba, 6 wakil kepala aula pertama yang hadir mengerutkan kening.